Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NDJR Al-Habsi Channel. Di video kali ini kita akan membahas tes potensi skolastik khususnya mengenai materi penalaran umum bagian 3. Dan jangan lupa ditonton video sebelumnya bagian pertama dan kedua ya teman-teman, tentunya dengan contoh soal dengan model yang berbeda. Oke, langsung saja kita mulai dari contoh soal pertama. Pada contoh soal pertama, teman-teman dapat lihat kita diberikan sebuah gambar segitiga yang di dalamnya terdapat segitiga-segitiga lainnya. Nah, pertanyaannya adalah jumlah segitiga yang ada pada gambar di samping adalah opsi A 9, opsi B 12, opsi C 18, opsi D 22, dan opsi E 26. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan untuk menjawab soal seperti ini adalah menamai setiap ruas garis yang ada, seperti ini ya, dengan huruf kapital. Selanjutnya adalah kita akan mulai menghitung segitiga, dimulai dari segitiga yang paling sederhana. Kemudian dimulai dengan mencari segitiga dengan 2 komponen, 3 komponen, 4 komponen, dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar kita nanti lebih mudah menentukan yang mana segitiga yang belum kita hitung atau yang sudah kita hitung. Mari kita mulai menghitung. Untuk mulai menghitung kita akan membuat oret-oretan terlebih dahulu. Ini khusus untuk oret-oretan segitiga yang paling sederhana dulu ya. Nah, teman-teman lihat pada gambar terdapat segitiga ABC yang merupakan segitiga sederhana. Kenapa sederhana? Karena di dalam segitiga ABC tidak ada segitiga lainnya. Selanjutnya kita akan menuliskan segitiga ABC di oret-oretan seperti ini ya. Lalu kita mencari lagi yang mana segitiga yang sederhana seperti segitiga ABC tadi, yakni ada segitiga BDI. Kemudian kita tulis di oret-oretan. Lalu selanjutnya ada segitiga CEJ. Kemudian selanjutnya ada segitiga DHI, dan selanjutnya ada segitiga IJH atau HIJ. Kemudian ada segitiga EHJ. Kemudian ada segitiga DFH, kemudian ada segitiga EHG atau EGH ya. Tampaknya ini adalah segitiga yang terakhir, tentunya segitiga yang sederhana yang terakhir ya. Selanjutnya kita akan mentotalkan jumlah segitiga sederhana yang ada pada gambar. Dan totalnya ternyata ada 8. Selanjutnya kita akan menghitung atau mencari segitiga yang memiliki 2 komponen. Mari kita cari. Di sini ada segitiga DBH. Kenapa BDH ini dikatakan segitiga yang memiliki 2 komponen? Karena di dalam segitiga BDH ini terdapat segitiga BDI dan DHI. Selanjutnya kita akan menulis segitiga BDH di oret-oretan seperti ini. Lalu ada segitiga CEH, kemudian ada segitiga BCH, dan selanjutnya ada segitiga DHJ, kemudian ada segitiga EHI, kemudian kita akan mentotalkan segitiga-segitiga yang memiliki 2 komponen, yakni sejumlah 5. Selanjutnya kita akan mencari segitiga yang memiliki 3 komponen, yakni segitiga yang di dalamnya terdapat segitiga lainnya ya. Di sini terdapat segitiga BFH. BFH ini dikatakan memiliki 3 komponen karena ada 3 segitiga di dalamnya, yakni ada segitiga BDI, DHI, dan FDH. Sehingga BFH, segitiga BFH kita tuliskan pada oret-oretan seperti ini. Lalu selanjutnya ada segitiga EDH ya, atau DEH. Lalu kita tuliskan di oret-oretan. Selanjutnya ada segitiga CHG atau CGH. Kemudian kita totalkan seperti ini, yakni segitiga yang memiliki 3 komponen sejumlah 3. Selanjutnya kita akan mencari segitiga yang memiliki 4 komponen. Artinya bahwa segitiga itu memiliki 4 bangun datar di dalamnya. Ya, seperti segitiga ADE ya. Segitiga ADE ini terdapat 4 komponen di dalamnya. Bukan hanya segitiga, dia juga ada trapesium ya di dalamnya, itu termasuk juga komponen. Maka kita tuliskan segitiga ADE seperti ini. Lalu ternyata hanya satu ya, segitiga ADE saja yang memiliki 4 komponen. Selanjutnya kita melihat segitiga yang memiliki 5 komponen.
Ada apa tidak? Ya, ada ya. Segitiga AFG. Inilah segitiga yang paling besar induknya. Maka kita tuliskan segitiga AFG dan kita tuliskan totalnya seperti ini. Totalnya sejumlah 1. Selanjutnya kita akan mentotalkan seluruh jumlah segitiga yang paling sederhana sampai segitiga yang memiliki 5 komponen tadi. Seperti ini. 8 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 18. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini diberikan sebuah gambar yang di dalamnya terdapat berbagai macam bangun datar yang disusun oleh garis-garis ya. Jadi pertanyaannya adalah jumlah garis minimum untuk membuat gambar di samping adalah opsi A 16, opsi B 17, opsi C 18, opsi D 19, opsi E 20. Seperti contoh soal sebelumnya, kita akan mengelompokkan ruas-ruas garis sesuai dengan jenisnya. Jadi kita akan menghitung dengan jenis yang sejenis dulu, baru kita lanjutkan dengan menghitung jenis yang lainnya agar lebih mudah. Pertama, kita dapat melihat di gambar ini terdapat garis yang horizontal, ada garis yang miring, dan ada garis yang vertikal. Oke, terdapat 3 jenis garis, maka kita sediakan 3 oret-oretan seperti ini ya, supaya lebih mudah saja. Nah, selanjutnya kita akan menghitung garis yang horizontal terlebih dahulu. Terserah teman-teman mau hitung yang mana terlebih dahulu. Yang penting kita menghitung yang sejenis dulu agar lebih mudah. Nah, di sini sebelumnya, seperti soal sebelumnya, kita berikan nama terlebih dahulu ya, seperti ini. Berikan nama di setiap ruas garis. Lalu kita akan menghitung garis yang horizontal. Ada garis IK, lalu kita tuliskan di oret-oretan seperti ini. Selanjutnya ada garis horizontal lainnya, ya ini AB, kemudian ada garis HG, dan kemudian ada garis DC. Selanjutnya kita totalkan seluruh garis yang ada, jumlahnya ada 4. Lalu kita akan melanjutkan dengan menghitung garis vertikal, ya ini ada garis AD, kemudian ada garis EH, lalu ada garis JM, kemudian ada garis FG, kemudian ada garis BC. Semua sudah terhitung ya, jadi jumlahnya ada 5. Selanjutnya yang terakhir adalah menghitung jumlah garis yang miring. Dimulai dari garis IE. Selanjutnya ada garis EJ atau JE, kemudian ada garis JF, lalu ada garis FK atau KF, kemudian ada garis DE, kemudian selanjutnya ada garis DH, selanjutnya ada garis CF atau FC, dan selanjutnya ada garis CG atau GC ya. Sehingga totalnya berjumlah 8. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menjumlahkan semua angka yang kita dapatkan tadi, yakni 4 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 17, sehingga jawabannya B. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Pada contoh soal nomor 3 kita diberikan gambar, di mana gambar ini ada 3 baris yang berisi pola-pola tertentu. Nah, pada baris ketiga terdapat pola yang kosong dan diberi tanda tanya, sehingga pertanyaannya adalah pola apa atau gambar apa yang tepat untuk mengisi kolom yang kosong tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman tinggal melihat baris pertama dan baris kedua yang telah diberikan, sehingga nanti kita akan mengetahui pola apa atau gambar apa yang diperlukan pada kolom yang kosong. Mari kita lihat baris pertama. Pada baris pertama, kolom pertama, kita diberikan lingkaran yang diarsir berwarna abu. Lalu diberi 2 segitiga di ruas kiri dan ruas kanannya. Pada kolom kedua terdapat lingkaran berwarna hitam dengan ekor hitam, lalu diberi 2 segitiga di ruas kiri dan ruas kanan. Pada kolom ketiganya terdapat lingkaran berwarna putih dan diberi 1 segitiga di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sekarang kita akan melihat baris kedua. Pada baris kedua kolom pertama kita dapat melihat lingkaran putih dengan 1 segitiga di ruas kiri dan ruas kanan. Pada kolom kedua terdapat lingkaran garis abu-abu dengan 2 segitiga di ruas kiri dan ruas kanan. Lalu pada kolom ketiganya ada lingkaran hitam dengan ekor hitam, lalu diberi 2 segitiga di ruas kiri dan ruas kanan. Selanjutnya kita akan melihat kolom ketiga, di mana kolom ketiga ini kita akan mengetahui gambar atau pola apa yang diperlukan untuk mengisi tanda tanyanya ya.
Nah, pada baris ketiga kolom pertama ini sudah ada lingkaran hitam dengan ekor hitam, lalu diberi dua segitiga di ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian kolom 2-nya sudah ada lingkaran putih dengan satu segitiga di ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga untuk mengisi tanda tanya atau kolom yang kosong pada baris ketiga ini, tentunya kita akan mengisi dengan lingkaran pola gambar yang belum ada, yakni lingkaran dengan garis abu-abu. Sehingga kalau kita melihat opsinya ada opsi B, D, dan E. Mari kita lihat opsi B terlebih dahulu. Pada opsi B, ini udah benar lingkarannya garis abu-abu, tetapi segitiga di ruas kiri dan ruas kanannya hanya berjumlah 1. Sedangkan di baris pertama dan baris kedua pada gambar yang sudah diberikan contoh soal ketiga ini, garis abu-abunya memiliki 2 segitiga di ruas kiri dan ruas kanan. Lalu kita lihat opsi D. Opsi D sudah benar, lingkarannya diarsir abu-abu, tetapi dia memiliki ekor. Seharusnya tidak ya. Nah, kita lihat opsi E. Opsi E, lingkarannya benar dan ruas kiri dan ruas kanannya juga benar, memiliki 2 segitiga. Sehingga jawabannya adalah E. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Pada contoh soal nomor 4, kita diberikan ruas garis, di mana ruas garis ini membentuk sudut-sudut. Nah, pertanyaannya adalah nilai 2x ditambah y adalah opsi A 160, opsi B 180, opsi C 200, opsi D 240, dan opsi E 300. Teman-teman dapat lihat bahwa ruas-ruas garis yang membentuk sudut ini terdapat huruf X dan Y-nya, di mana huruf X dan Y itu merupakan besar sudutnya ya, besar sudut yang dibentuk. Pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya adalah mengingat sifat-sifat hubungan antar sudut. Teman-teman pasti masih ingat kan sifat-sifat hubungan antar sudut? Nah, mari kita lihat dulu pada sudut yang pertama, di mana X dan 120 ini merupakan hubungan antar sudut yang saling berpelurus, sehingga 120 ditambah X sama dengan 180 derajat, sehingga X kita peroleh sama dengan 60 derajat. Selanjutnya adalah kita dapat melihat sudut X dan sudut Y adalah sudut yang luar berseberangan, sehingga sudut X sama dengan Y sama dengan 60 derajat. Oke, kita sudah peroleh nilai X dan Y, maka kita dapat menjawab soalnya tadi. Soalnya adalah 2X ditambah Y. Maka kita masukkan nilai 60 derajatnya ya, seperti ini. 2X ditambah Y sama dengan 2 dikali 60 derajat ditambah 60 derajat, sehingga hasilnya sama dengan 180 derajat. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir, yakni contoh soal nomor 5. Di mana pada contoh soal nomor 5 kita diberikan sebuah jaring-jaring kubus yang dimana perseginya memiliki motif tertentu. Di sini ada 4 persegi yang memiliki motif. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab soal seperti ini adalah melihat opsi yang memiliki kemiripan. Di mana pada soal ini terdapat opsi B, C, dan E yang memiliki kemiripan di bagian tutup kubusnya, yakni berupa motif lingkaran yang disilang. Sehingga kalau misalnya kita imajinasikan jaring-jaring kubus ini apabila kita tutup, maka otomatis yang menjadi sisi kanannya adalah garis yang vertikal. Sehingga opsi B sudah tentu salah ya, karena garisnya horizontal. Sehingga kita akan pindah ke opsi C. Opsi C sisi kanannya sudah benar. Lalu kita lihat sisi depan kubus, tentunya adalah lingkaran hitam. Berarti opsi C sudah benar ya, karena lingkaran hitamnya ada di sisi depan kubus. Sehingga jawaban yang terpilih adalah C. Nah, itu dia berbagai contoh soal tes potensi skolastik, khususnya materi penalaran umum bagian 3. Untuk mempertajam kemampuan kita dalam mengerjakan soal TPS, teman-teman dapat mengerjakan latihan soal berikut, dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini, lalu tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Dan jangan lupa like, comment, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.